Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini, Jose Biliano. Dan kali ini saya akan memberikan review pemakaian selama kurang lebih 3 minggu dengan menggunakan iPhone 8 Plus yang saya beli di PS Store. Nah, langsung saja kita lihat videonya. Nah, ini dia iPhone 8 Plus yang saya beli di PS Store. Dan bagi kalian yang belum tahu spesifikasi iPhone 8 Plus, di sini iPhone 8 Plus sudah menggunakan ukuran layar sebesar 5,5 inci dan juga dia dibekali dengan dual 12 megapiksel kamera belakang dan juga dibekali dengan kapasitas RAM 3 GB. Dan untuk memori internal yang saya pilih di sini adalah 64 GB dengan didukung chipset Apple A11 Bionic. Dan juga baterai pada iPhone 8 Plus ini sudah dibekali sebesar 2691 mAh. Jadi ini cocok buat kalian yang suka bermain game. Dan juga pada bagian belakang di iPhone 8 Plus ini sudah menggunakan kaca ya, jadi sudah support wireless charging. Oke, di sini saya akan mereview pemakaian selama kurang lebih 3 minggu pemakaian. Di sini saya membeli pada tanggal 1 Juni 2020, kalian bisa lihat di sini. Dan sekarang saya review ini pada tanggal 20. Jadi, ya apakah ada kendala saat pemakaian atau tidak? Mari kita lihat. Nah, untuk yang pertama, tentu garansi ya. Dari PS Store sendiri, mereka memberikan garansi selama 1 bulan. Yang mana di sini dengan syarat stiker yang ada di bagian bawah ini tidak hilang dan juga notanya tidak hilang. Nah, menurut saya itu sangat membantu jika ada kendala langsung saja digaransikan. Dan untuk bodinya selama penggunaan juga masih bagus karena saya mendapatkan soft case juga dari PS Store seperti ini. Lumayan untuk menjaga dari goresan dan juga di sana sudah diberikan anti gores. Oke ya, jadi selama kurang lebih 3 minggu ini tidak ada goresan yang terjadi selama pemakaian. Oke ya, selanjutnya untuk masalah baterai health ataupun kesehatan baterai, pada saat saya membeli di sana kondisi baterai sebesar 84%. Dan di sini setelah 3 minggu pemakaian kurang lebih, di sini juga kesehatan baterainya masih 84%. Itu tandanya masih bagus dan tidak turun. Dengan catatan di sini sudah pastinya bahwa chargernya dan adapter ini KW ya. Jadi ini wajib kalian tidak pakai dan kalian harus ganti yang ori. Kenapa? Jika kalian pakai ini, itu bisa menurunkan kesehatan baterai. Dan jika kalian pakai ori, nah ini selama kurang lebih 3 minggu pemakaian, baterai health masih 84%. Kalian juga bisa cek video saya saat unboxing kemarin, di sana juga masih 84%. Dan untuk bagian earphone-nya ini juga tidak ori. Oke, selanjutnya kita cek bagian umumnya ya. Karena di sini saya kan mendapatkan unit LLE. Jadi ini adalah bekas pemakaian atau bekas penjualan di region Amerika. Nah, apakah iPhone dengan kode LLE itu selalu jelek? Nah, menurut saya itu tidak ya. Saya sudah sering membeli produk second, iPhone second dengan region di luar dari Singapura ataupun Indonesia ya. Dan saya pengalaman itu nggak ada yang jelek. Mungkin tergantung bagaimana kita bisa milih atau tidaknya dan bisa memakainya ataupun merawatnya ya. Nah, bagi kalian yang menanyakan iPhone PS Store yang bekas, apakah IMEI-nya itu tembus di Kemenperin? Jawabannya tidak ya. Di sini iPhone 8 Plus saya IMEI-nya tidak terdaftar di Kemenperin. Oke. Tapi dia masih bisa membaca kartu SIM Indonesia selama kurang lebih 3 minggu pemakaian ini. Nah, rumornya bahwa Kemenperin juga belum melaksanakan pemblokiran IMEI karena belum mempunyai alat yang memadai. Nah, itu kan lucu ya, karena kebijakannya sempat santer di bulan April lalu, tapi ternyata zonk. Yaitu menguntungkan bagi kita yang masih ataupun yang akan membeli iPhone black market, jadi mungkin kalian bisa membelinya saat-saat ini juga. Nah, selanjutnya kita akan mengecek bagian speakernya apakah masih original atau tidak. Namun, menurut saya speaker iPhone 8 Plus yang saya dapat ini masih original. Tapi, kembali lagi di sini kalian yang menilainya ya.
Nah, itulah keluaran speaker iPhone 8 Plus yang saya dapatkan ini. Dan kembali lagi, bagaimana penilaian Anda apakah speaker ini masih ori atau enggak? Namun sebenarnya hal itu tidak bisa dinilai dari kita melihat tayangan YouTube ini ya. Karena sensasinya jika kita play di HP Android ataupun di device lain selain iPhone, mungkin akan berbeda. Oke, selanjutnya kita akan bahas masalah baterainya ya. Oke, untuk ketahanan baterainya sendiri, iPhone 8 Plus ini kan tadi sudah dibekali dengan kapasitas baterai sebesar 2691 mAh. Dan iPhone 8 Plus ini saya lebih gunakan ataupun lebih sering gunakan untuk bermain sosial media ataupun streaming. Nah, untuk ketahanan baterainya bisa dikatakan ini awet dan irit karena setidaknya satu hari saya hanya perlu mengecas selama 1 kali saja. Dan untuk lama pengecasannya juga dibilang cepat karena iPhone 8 Plus ini sudah support fast charging. Nah, selanjutnya apakah dipakai untuk bermain game, apakah baterai iPhone 8 Plus itu boros? Saya bilang nggak begitu boros karena iPhone 8 Plus ini adalah pilihan tepat atau pilihan aman ketika kalian ingin membeli iPhone untuk bermain game. Karena apa? Ya mungkin kalau bagi saya bermain game di iPhone 8 Plus ini mungkin sehari hanya butuh ngecas 2 atau 3 kali saja. Tapi karena saya bermainnya secukupnya, mungkin saya hanya ngecas 2 kali saja. Nah, ngomongin masalah grafisnya, di sini iPhone 8 Plus sudah support kualitas XDR dengan settingan Ultra. Belum bisa menggunakan Ultra XD ya. Nah, mungkin kendalanya iPhone 8 Plus yaitu ketika kalian sebelumnya memakai HP yang layar poni ataupun layar full, dan ketika kalian menggunakan iPhone 8 Plus dengan layar bezel atas bawah tebal seperti ini, biasanya kan juga itu perlu kebiasaan lagi ya, seperti mungkin tombolnya harus tangannya menuju ke dalam. Jadi mungkin terkadang kita sering menekan seperti ini, dan itu ya butuh penyesuaian sih. Oke ya, iPhone 8 Plus ini dipakai untuk bermain game seperti PUBG bisa dikatakan sangat nyaman karena layarnya juga besar dan tadi kapasitas baterainya juga besar. Didukung dengan chipsetnya Apple A11 Bionic, membuat PUBG ini tidak ada rasa lag atau seperti patah-patah ataupun frame drop, itu nggak ada ya. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan melihat hasil dari kamera iPhone 8 Plus. Di sini iPhone 8 Plus sudah dibekali dual 12 megapiksel kamera, baik itu ultra wide-nya ataupun yang telefotonya. Oke, untuk hasilnya seperti ini. Nah, itulah hasil dari kamera iPhone 8 Plus. Kalian bisa menilai sendiri apakah kameranya bagus atau enggak. Nah, untuk skor True Tools-nya saya sudah berikan di video yang lalu, yang mana hasilnya masih menunjukkan bahwa dengan skor 98% dan masih hijau semua atau alias normal semua, belum ada part yang terdeteksi diganti. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup di sini saja. Next video saya akan mereview iPhone XR selama 4 bulan pemakaian. Dan ini iPhone dari PS Store juga. Oke, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau kritik dan saran, kalian bisa tulis di komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.